Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini bersama dengan kami dalam ibadah online, renungan online. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita satukan hati kita persiapkan untuk menjadi lahan yang subur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk semua yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Karena kami percaya semua adalah dari Engkau. Dan biarlah beberapa saat ke depan kami boleh mempersiapkan kehidupan kami, hati kami untuk menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu yang ditaburkan. Supaya baik keadaan kami, supaya apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap daripada kami dengan kehadiran. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai surga. Yang lalu kita bicara mengenai neraka. Bagaimana kita tahu bahwa neraka itu semua ada di bumi. Hari ini kita bicara mengenai surga. Kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada ayat pertama dari Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa Inggris langit di sini tulisannya heavens ya. Kalau bahasa Ibraninya samayim. Nah, ini samayim ini sorga ya. Jadi ketika kita bicara sorga itu sebetulnya kita bicara alam yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita menjelaskan dari Alkitab yang dimaksud dengan sorga itu ternyata ada 3, saudaraku. 3 lapis atau 3 bagian daripada sorga. Di Ibrani 12 ayat 26 dikatakan begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi bukan langit dalam arti yang cuman yang kelihatan, tapi sesuatu yang alam yang tidak kelihatan. Kita bicara spiritual realm, alam rohani, alam roh. Jadi kalau kita menjelaskan sorga dengan lebih detail lagi, dalam bahasa Ibrani sorga pakai kata-kata samayim, kalau bahasa Yunaninya Uranos. Uranos, sorga itu Uranos. Nah, Uranos kita bisa bicara sky, langit, kita bisa bicara luar angkasa ya, dan kita bisa bicara kekekalan atau spiritual realm atau alam roh, sesuatu alam yang tidak kelihatan. Jadi sorga itu ada 3 lapis, saudara. Yang pertama yang kita lihat kalau kita melihat ke langit, nah itu dalam bahasa aslinya juga dikatakan sebagai sorga. Terus ada luar angkasa, alam semesta. Itu juga sorga lapis kedua. Dan lapis ketiga ini adalah alam roh. Nah, di alam roh ini di mana Allah itu bertata, kerajaan sorga itu bertata. Jadi waktu kita membaca Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan alam yang kelihatan. Sebelumnya diciptakan alam yang tidak kelihatan. Jadi sorga diciptakan terlebih dahulu sebagai alam yang tidak kelihatan. Setelah itu baru bumi sebagai alam yang kelihatan. Sedangkan sorga diciptakan itu beserta dengan segala isinya. Apa yang ada di sorga? 1, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kerajaan sorga beserta seluruh bala tentaranya, malaikat-malaikatnya. Ya, nanti pada kesempatan berikutnya kita juga akan berbicara mengenai malaikat, ya, karena ini sangat penting. Kita berbicara mengenai semua apa yang Tuhan ciptakan dan yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Di dalam sorga, alam yang tidak kelihatan ini ternyata bertahta juga kerajaan Allah, di mana Tuhan memerintah. Tapi kita semua tahu bahwa di kerajaan Allah ada yang memberontak. Dan pemberontakan itu membawa 1/3 dari bala tentara sorga. 1/3 dari isi malaikat Tuhan itu ikut bersama-sama si pemberontak untuk melawan Allah. Kalau di Alkitab dikatakan bahwa Allah itu bertata di utara. Jadi kalau ditanya sorga di mana, ya di sebelah utara. Di mana persisnya tidak ada yang tahu. Cuman itu alam yang tidak kelihatan karena Allah kita adalah roh.
Dan di mana Allah bertahta kita tidak bisa melihat. Tapi kita tahu di atas sana, di sorga. Kita selalu mengatakan atas. Kalau di bumi, di bawah itu neraka. Jadi neraka, bumi itu di lapisan bawah, bumi itu adalah neraka. Sorga itu di atas. Alam yang tidak ada. Di 2 Korintus 12 ayat 2 dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi kita tahu bahwa ini adalah bicara mengenai Rasul Paulus sendiri. Tapi dia tidak mau menyebutkan nama, karena Rasul Paulus adalah seorang yang sangat sederhana dan dia tidak mau menceritakan pengalaman pribadinya sebagai sesuatu yang untuk diajarkan. Tapi dia mengatakan bahwa orang itu diangkat ke lapis ketiga dari sorga. Jadi di mana Allah bertahta, ketemu, diangkat ke Firdaus, dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Jadi Tuhan berbicara sendiri kepada Rasul Paulus di sorga, di mana ia bertahta. Sebetulnya kita kalau melihat gambarannya sorga, ketika Tuhan menciptakan awal bumi, itu gambarannya seperti, saudara tahu telur mentah ya, itu ada kuning telur, ada putih telur. Nah, kuning telur itu kalau kita katakan sebagai bumi, putih telur sebagai alam sorga, itu putih telurnya itu melingkupi kuning telur. Jadi alam sorga itu melingkupi seluruh bumi, dilingkupi oleh kemuliaan Allah. Tapi ketika manusia jatuh, ketika ada pemberontakan di alam sorga, itu maka Allah menghukum malaikat yang memberontak beserta bala tentaranya itu dilemparkan di bumi, di Tartarus persisnya, di penjara, di mana malaikat yang memberontak di penjara. Kita yang lalu kita sudah bicarakan di Tartarus, itu ada di bumi. Maka bumi terpisah, terpental, ya, hancur. Dikatakan di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi tidak berbentuk, ya, kosong. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Karena apa? Karena Allah marah dan menghukum malaikat yang memberontak dilemparkan ke bumi. Tapi kondisi bumi masih dilingkupi oleh roh Allah. Jadi roh Allah itu, alam sorga itu masih melingkupi bumi. Seperti gambaran kuning telur itu di tengah-tengahnya putih telur, dibungkus oleh putih telur. Nah, kenapa kita harus melihat sorga dan bumi seperti itu? Karena ketika alam bumi dikuasai oleh alam sorga, maka Allah bertahta, berdaulat penuh atas kehidupan di bumi, atas semua yang ada di bumi. Tetapi kita semua juga tahu bahwa ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kejatuhan Adam, manusia yang dipercaya oleh Tuhan, diciptakan untuk memerintah sebagai wakil Tuhan di bumi, sebagai dikatakan di Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasalah. Dikatakan taklukkan itu sabdu. Manusia adalah sebenarnya dipakai Tuhan untuk menjaga para malaikat yang memberontak. Dipakai Tuhan sebagai wakil Tuhan di bumi untuk membuat semua yang Tuhan ciptakan di bumi menjadi baik. Tapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, kita semua tahu bahwa kuasa itu lepas dari tangan manusia. Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga bumi terpental keluar dari dimensi sorga. Jadi kalau telur itu ternyata kuning telurnya itu terpisah dari putih telurnya. Sehingga sorga tidak lagi, bumi tidak lagi dilingkupi oleh sorga. Dan kuasa maut mulai masuk ke bumi, ke dalam kehidupan manusia. Di mana kita tahu bahwa seluruh muka bumi ada di dalam kuasa iblis. Seperti di Matius 4 ketika Yesus dicobai. Pada waktu dia berpuasa dicobai di padang gurun. Setelah berpuasa dikatakan iblis mengatakan kepada Yesus bahwa kalau engkau mau menyembah aku. Dikatakan kalau Yesus mau menyembah si iblis, maka seluruh yang dilihat dari atas hubungan bait Allah, berarti bumi yang bisa dilihat dengan mata, itu semua diberikan kepada Yesus. Berarti apa? Berarti seluruh bumi adalah di bawah kuasa si jahat. Dan kuasa maut itu menguasai bumi beserta manusia dan
kehidupan manusia kehilangan akses ke surga, kehilangan hubungan dengan Tuhan, kehilangan kasih yang mana dulunya mereka selalu terkonek dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kerajaan Allah itu tidak menguasai lagi bumi, karena bumi keluar dari jalur orbitnya kerajaan Allah. Nah, apa yang dikatakan kerajaan Allah? Nah, kita lihat kerajaan Allah itu adalah tempat di mana sorga berada, karena kerajaan Allah itu berada di sorga lah. Sorga sendiri sekarang di mana? Kalau secara lokasi Alkitab mengatakan di atas utara, sebelah utara. Spesifik tidak disebutkan. Tapi secara alam mata, kasat mata, kita tidak bisa melihat sorga. Cuman di Lukas 17 ayat 21 dikatakan begini. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau bahasa Indonesia di antara, bahasa Inggrisnya within. Within itu apa? Di dalam. Kita semua tahu bahwa Allah bertahta di kerajaan Allah. Sebagai yang maha kuasa, bertahta sebagai raja. Dan kita semua tahu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah membelah tirai bait Allah menjadi dua. Jadi akses menuju kepada Allah, hadirat Allah itu terbuka. Sehingga setiap orang yang percaya dengan iman percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan meterai itu yang membuat dia sanggup untuk memanggil Aba Bapa. Dan melalui Yesus, melalui iman yang dimiliki kepada Yesus, maka roh Allah itu membuat Allah hadir dan bertahta dalam kehidupannya. Jadi Lukas 17 ayat 21 mengatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam setiap daripada orang percaya, saudara dan saya. Jadi di mana sorga? Sorga ada di dalam diri kita, saudara. Karena di mana ada sorga, di situ roh Allah bertahta. Di 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Karena apa? Saudara dan saya, kita sudah dibayar lunas sama Tuhan. Dengan darahnya di atas kayu salib, dengan kebangkitannya pada hari ketiga, dengan meterai Roh Kudusnya, membuat saudara dan saya ini adalah tempat di mana sorga bertahta. Jadi sebetulnya kalau kita mau mencari sorga, sorga itu di mana? Sorga itu ada di dalam diri kita, saudara. Bukan di mana-mana. Orang mengatakan di sini-sini, tapi enggak, Tuhan ngomong di dalam hati dan kehidupan setiap orang percaya. Bahkan kita semua tahu bahwa waktu pelayanan awal Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis selalu mengatakan begini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan sorga sudah ada. Bahkan Rasul Paulus di kisah Rasul 19 ayat 8 mengatakan, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya dia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Apa yang diyakinkan? Apa yang diyakinkan? Bahwa melalui Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi melalui iman kepada Yesus, saudara dan saya akan bisa memperoleh sorga, bisa mendapatkan sorga. Ya, kita semua tahu. Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Banyak dari kita sudah bertobat, sudah beriman, sudah dimeteraikan Roh Kudus. Tapi karena kesibukan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga kita banyak melakukan ini, melakukan itu, berusaha menjadi berkat, dan lain sebagainya. Kita lupa untuk punya hubungan dengan Tuhan yang sudah memeteraikan Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita tidak bisa mengalami sorga yang Tuhan telah sediakan untuk saudara dan saya yang beriman. Kita bingung mengenai makanan, kita bingung mengenai minuman.
Tapi sebenarnya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itulah yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang ada di dalam hidup setiap saudara dan saya. Bahkan telah dinyatakan di 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya percaya setiap daripada kita anak Tuhan yang beriman, kita telah membawa kuasa itu dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya, kita berdoa, kita mendoakan orang, saya percaya kuasa yang ada di dalam kehidupan kita akan mampu untuk menyembuhkan, melakukan apa yang Tuhan mau melalui doa-doa kita. Karena apa? Karena di Wahyu 5 ayat 10 Tuhan ngomong, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Karena kerajaan Allah, sorga itu ada dalam diri kita, maka kita semua dipakai Tuhan untuk menjadi imam dan raja. Imam untuk apa? Untuk kita selalu punya hubungan dengan Tuhan, untuk kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kita semua tahu ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam diusir keluar dari Taman Eden. Dan tugasnya Yesus sebagai Adam yang kedua adalah apa? Membuat saudara dan saya kembali ke Taman Eden. Bukan secara lokasi, tapi secara reality, secara realitas. Kalau dulu Adam tidak bisa terkonek dengan Tuhan, karena dia terpental dari Taman Eden. Tapi Yesus membawa kita semua yang beriman bisa nyambung, konek kembali kepada Tuhan. Tidak usah ke Taman Eden, karena Firdaus, sorga itu sudah ada di dalam hati dan hidup orang percaya. Tapi karena kesibukan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak sadar. Kita lebih bingung memikirkan apa yang kelihatan. Padahal Tuhan menciptakan dua. Semua yang kelihatan itu asalnya dari yang tidak kelihatan. Tuhan menciptakan yang tidak kelihatan apa? Sorga dan bumi yang kelihatan. Di alam sorga ada kerajaan sorga beserta segala isinya. Di bumi ada kehidupan manusia beserta semua isinya. Nah, apa yang kelihatan asalnya dari yang tidak kelihatan. Kita semua tahu orang membangun rumah, arsitek membangun rumah, itu dasarnya dari gambar, dari blueprint. Ada blueprint baru bangunannya dibangun. Nah, blueprint asalnya dari mana? Dari pikiran. Pikiran kelihatan enggak kelihatan. Jadi dalam kehidupan kita harus mengerti prioritas nomor satu kita adalah yang tidak kelihatan. Dalam hal ini apa? Sorga, kerajaan sorga. Makanya Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan, saudaraku. Di mana kerajaan Allah? Nah, banyak dari kita bingung dalam kehidupan. Wah, saya kalau nanti mati tidak mau masuk neraka. Saya mau masuk ke sorga. Amin. Saya tidak mengatakan itu salah, itu benar sekali. Tapi jangan menunggu kalau mati masuk sorga. Karena apa? Hari ini pun saudara bisa masuk ke sorga. Di mana? Di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Di dalam waktu-waktu di mana kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita mengalami sorga, saudaraku. Manusia diciptakan untuk di bumi. Manusia diciptakan di dua realem. Satu, alam yang tidak kelihatan secara spiritual. Karena apa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dengan meterai Roh Kudus. Roh Allah itu membuat kita mampu untuk hidup di alam spiritual. Tetapi di sisi lain kita juga punya tubuh jasmani. Sehingga kita hidup di bumi. Kita kalau mau melihat nanti apa yang Alkitab sudah katakan, nasib manusia. Pada waktu Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput kita, kita semua akan rapture. Rapture dalam arti apa? Kita diubahkan, tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Jadi jasad jasmani ini tidak ada. Yang sudah mati diangkat bersama-sama dengan yang hidup. Semua diubah menjadi tubuh kemuliaan. Yang sudah mati, yang menanti di Firdaus diangkat bareng ketemu sama Tuhan. Lalu kita dapat upah sesuai dengan apa yang kita lakukan, baik itu buruk maupun baik.
Setelah kita mendapatkan upah, maka ada perjamuan anak domba Allah di sorga. Kita semua datang sebagai mempelai, dan setelah itu ada di bumi terjadi perang yang kita namakan Harmagedon. Nah, di dalam perang itu kita orang-orang kudus bersama-sama dengan Yesus memimpin dengan menunggang kuda putih untuk perang di Harmagedon. Dan peperangan Harmagedon dimenangkan oleh Tuhan Yesus beserta semua orang-orang kudusnya. Dan iblis diikat, dibuang ke dalam jurang maut, bottomless pit, ya. Yang lalu kita sudah bicara, saudara bisa melihat link yang di bawah mengenai neraka. Bahwa iblis dan antek-anteknya itu diikat di jurang tanpa dasar, bottomless pit, selama 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun itu di bumi, saya katakan di bumi, itu Tuhan Yesus memerintah bersama-sama dengan kita semua orang-orang kudusnya selama 1000 tahun. Jadi manusia diciptakan untuk di mana? Di bumi, saudaraku. Di bumi dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa sorga itu ada di dalam hati setiap orang percaya. Jadi jangan nunggu nanti mati baru masuk sorga. Hari ini juga kita cari sorga itu. Kita temukan sorga itu. Di mana? Di dalam kehidupan setiap orang percaya. Di dalam hati kita. Dengan iman melalui Yesus, maka kita bisa mendapatkan sorga itu. Amin. Dan setelah 1000 tahun, iblis dilepas dari bottomless pit. Dan dilepas sebentar saja. Langsung dia mengajak beberapa orang-orang yang mau diajak untuk memberontak melawan Allah. Dan akhirnya pada perang Gog Magog, ya, itu Allah menghembuskan api dan membunuh semua iblis dan antek-anteknya. Dan terjadilah langit baru dan bumi baru. Dan pada waktu itu baru ada yang namanya penghakiman akhir atau pengadilan tahta putih. Semua dipanggil, diadili dengan dasar buku-buku mereka. Jadi yang agama A diadili dengan buku A, yang agama B diadili dengan buku B, dan lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang mereka percaya, mereka akan diadili. Dan yang tidak ada di dalam buku kehidupan, di dalam kitab kehidupan, maka dia tidak akan masuk ke sorga. Neraka menjadi bagian mereka. Api yang menyala yang kita bicarakan di topik neraka mengenai Gehenna, itu berlaku atas mereka semua. Tapi bagi saudara dan saya yang percaya dengan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menikmati sorga bersama-sama dengan Tuhan. Tapi jangan nunggu 1000 tahun lagi, saudaraku. Saat ini juga dikatakan bahwa sorga itu ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Melalui apa? Melalui hubungan dengan Kristus. Melalui Yesus sebagai jalan. Satu-satunya jalan kehidupan dan kebenaran. Menurut Yesaya 65 ayat 17 dan 19 kita lihat definisi sorga. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di dalam sorga itu tidak ada kesakitan, saudara. Tidak ada penderitaan. Semua menjadi baik. Ketika kita punya kehidupan yang terkoneksi dengan Tuhan seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Pada waktu Adam dan Hawa selalu berhubungan dengan Tuhan, mereka mengalami sorga dalam kehidupan mereka. Dan hari ini dengan iman yang saudara punya, saudara dan saya miliki, kita mampu untuk menikmati sorga itu dalam kehidupan kita. Kita harus melatih
apa yang telah Tuhan sediakan untuk kita bisa mendapatkan sorga itu dalam kehidupan kita sekarang. Jadi bukan hanya nanti tunggu mati masuk sorga, tapi di bumi pun kita bisa mengalami sorga. Karena doa Bapa kami mengatakan, terjadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di sorga. Kalau kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka gambar kita dipulihkan. Kita diciptakan segambar dan serupa. Tetapi untuk mencapai keserupaan seperti yang Tuhan mau, kita harus berhubungan, punya koneksi seperti Adam dan Hawa setiap hari kumpul dengan Tuhan. Demikian Tuhan rindu supaya saudara dan saya kembali ke dalam rancangan Tuhan. Karena kekristenan itu bukan mengenai agama, bukan mengenai ajaran, bukan mengenai kepercayaan, tapi kekristenan itulah mengenai hubungan. Bagaimana ketika iman kita membuat kita terkoneksi dengan Tuhan, maka koneksi kita dengan Tuhan itu akan membuat hubungan kita dengan sesama juga menjadi baik. Bahkan hubungan kita dengan diri sendiri, Tuhan akan memulihkan, saudara. Jadi sorga, di manakah sorga? Sorga ada di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana caranya? Melalui iman yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Melalui meterai Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Maka kita bisa menikmati sorga itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua boleh mendapatkan apa yang telah Tuhan sediakan, yaitu sorga sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan setiap daripada kami. Karena di sana kami bisa menemukan Engkau, karena di sana kami bisa Kau pulihkan lagi hubungan kami seperti waktu Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman yang Kau meteraikan, Roh Kudus yang Kau meteraikan, selalu menuntun memimpin setiap daripada kami. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.